Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku yang saya banggakan. Pertemuan hari ini masih di bab 3 materi tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dan mengungkapkan pengalaman serta gagasan dalam bentuk teks cerita pendek masih dengan saya, Hendra Gunawan SPD dari SMP Angkasa, Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mari kita bahas tentang cerpen ini. Dari segi bahasa, cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata karena bersifat rekaan saja, meskipun isi ceritanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Cerpen merupakan suatu tulisan yang tidak terlalu panjang, yang hanya berisi kisah tunggal, sehingga disebutnya masuk kategori alurnya alur tunggal, alur lurus. Cerpen adalah sebuah karangan cerita yang hanya berfokus pada satu kejadian saja. Bagaimana ciri-ciri cerpen? Kalau kita lihat secara umum, cerpen berarti ceritanya pendek dan singkat. Itulah ciri yang pertama. Karena singkat dan pendek, para ahli mengkategorikan maksimal dalam sebuah cerpen itu kurang lebih 10.000 kata. Kemudian isinya bersifat fiktif, rekayasa, yang diambil dari ciri berikutnya, yaitu ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam cerpen mengandung ciri alurnya bersifat lurus, alurnya tunggal. Ini berdampak pada penokohan. Akibatnya ciri berikutnya yaitu penokohannya sangat sederhana, hanya menggambarkan beberapa tokoh saja, yang mungkin hanya bisa diwakili oleh satu tokoh antagonis, satu tokoh protagonis, dan satu tokoh netral. Yang lainnya adalah tokoh figuran. Inilah yang menggambarkan ciri-ciri dari sebuah cerita pendek. Sehingga ketika kita membaca diharapkan dapat selesai dalam satu kali duduk saja. Ini mengandung makna bahwa hanya satu kali duduk saja cerpen itu bisa selesai dibaca. Saking singkat-singkatnya cerita pendek tersebut. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, unsur-unsur pembangun karya sastra itu khususnya dalam cerpen terbagi dalam dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ibarat sebuah bangunan, karya sastra berbentuk cerpen khususnya mengandung unsur intrinsik seperti dalam sebuah bangunan, itu ada pondasi, ada dinding, ada atap, dan sebagainya. Maka dalam sebuah cerpen, unsur intrinsiknya harus ada tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerpen itu sendiri, yang biasanya menggambarkan latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan komponen-komponen lainnya dalam cerpen tersebut. Berikut kita gambarkan, uraikan secara detail unsur intrinsik sebuah cerpen. Yang pertama, tema. Tema itu tidak ditulis secara tersurat langsung di dalam teks cerpen itu sendiri atau di dalam karya sastra itu sendiri. Tema akan kita temukan setelah kita mampu membaca, mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk satu alur dalam cerpen itu sendiri. Dan nanti akhirnya kita bisa merumuskan apa temanya. Jadi secara tidak langsung, tema itu diambil dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang kedua, alur. Tadi alur adalah rangkaian peristiwa. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam atau berbeda-beda. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang harus berbelit-belit juga, meskipun alurnya alur lurus atau alur tunggal. Dan di dalamnya biasanya akan penuh dengan kejutan, juga kadang-kadang bersifat sederhana.
Penokohan. Dalam sebuah cerpen termasuk salah satu unsur intrinsiknya adalah bagaimana seorang pengarang menggambarkan sosok tokoh dalam cerita tersebut. Penokohan juga merupakan cara si pengarang mengembangkan dan menggambarkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Sedikitnya ada dua cara bagaimana si pengarang menggambarkan karakteristik tokoh. Yang pertama, sistemnya teknik analitik, yaitu bagaimana si pengarang menggambarkan langsung sifat karakter tokoh dalam ceritanya secara lugas dan tersurat dalam cerpen tersebut. Saya ambil contoh ini cuplikannya. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali ia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Dalam cuplikan ini sudah jelas nampak bagaimana si pengarang langsung secara analitik menggambarkan sifat dan tokoh dari si penokohan ini dengan bagaimana menggambarkan karakteristik si tokoh dalam cerita ini. Selanjutnya, teknik dramatik atau menggambarkan secara fisik dan perilaku si tokoh. Bagaimana si pengarang secara langsung dan secara lugas, juga secara kontekstual, mengungkapkan secara langsung dalam kisahnya itu karakter fisik dan perilaku tokoh yang digambarkan. Berikut contoh yang saya ambil dari sebuah cuplikan. Orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh. Dalam cuplikan ini, sikap perilaku tokoh jelas digambarkan secara langsung oleh si pengarang melalui kata-kata berteriak-teriak, kemudian mengacungkan tangan, riuh, dan lain sebagainya. Itu kosakata atau pilihan kata yang membentuk seolah-olah perilaku dan fisik tokoh ini digambarkan oleh si pengarang. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen. Dalam sebuah rangkaian peristiwa atau alur, pastinya ada kronologis kejadian. Dalam kejadian atau peristiwa ini, maka akan muncul latar. Latar atau setting itu meliputi tempat, waktu, peristiwa, suasana, dan sebagainya. Intinya atau artinya, pada sebuah peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita, itu pastinya akan muncul tempat di mana peristiwa itu terjadi, waktunya, dan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, gaya bahasa. Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis atau pengarang dalam mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelaskan dan menjelmakan suatu tindakan yang berterus terang. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang atau point of view. Ini maksudnya bagaimana si pengarang menempatkan dirinya dalam kisah tersebut atau dalam cerita tersebut. Apakah si pengarang menempatkan dirinya sebagai orang pertama tunggal, sebagai orang ketiga, dan sebagainya. Ini akan nampak dari penggunaan kata ganti orang pada cerita tersebut. Jika si pengarang menggunakan kata ganti aku, bisa jadi si pengarang menempatkan dirinya seolah-olah cerita itu adalah cerita kisahnya. Atau si pengarang berada di dalam cerita tersebut dan merasakan langsung kisah tersebut. Berbeda dengan si pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga atau menggunakan kata ganti dia. Ini maksudnya si pengarang sedang menceritakan kisah orang lain. Dia hadir dalam cerita tersebut, tapi dia tidak merasakan langsung dampak dari peristiwa itu. Dia hanya sekedar menceritakan kisahnya saja, kisah orang lain saja. Tidak langsung keterlibatan psikologis dan suasana kebatinannya. Berikutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat
pesan amanat dari si pengarang biasanya akan terlihat secara tersirat di dalam karakter tokoh, baik antagonis maupun protagonis. Melalui tindakan atau sikap karakter tokoh antagonis, maksudnya si pengarang ingin menyampaikan pesan, janganlah harus melakukan tindakan seperti tokoh yang baik atau tokoh protagonis. Plus sebaliknya, ketika si pengarang menggambarkan tokoh antagonis atau tokoh jahat, secara tersirat si pengarang ingin menyampaikan pesan agar pembaca tidak memiliki perilaku sikap seperti tokoh antagonis. Itulah pesan atau amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang secara tersirat akan terlihat dari sikap dan perilaku tokohnya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen itu dibentuk dari 3. Cerpen itu dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat di mana cerpen itu dibuat atau di mana masyarakat cerpen itu berada. Mungkin dipengaruhi oleh ideologi negara, kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Jika masyarakatnya adalah masyarakat politik, maka karya cerpen itu akan berbau politik. Plus ketika masyarakat, kondisi masyarakatnya banyak mempertontonkan masalah sosial, maka hasil karyanya pun akan berbau masalah sosial. Kemudian latar belakang si penulis, dia punya latar pendidikan atau latar sosialnya, latar psikologisnya itu juga kan berpengaruh terhadap karya yang dia buat. Dan terakhir adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri. Setelah cerpen itu dibuat, nanti akan muncul nilai-nilai agama, nilai sosial, dan nilai-nilai yang lainnya. Bagaimana cara menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen? Pertama, baca teks cerpen secara menyeluruh. Temukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Pahami isi setiap unsur. Kemudian, gunakan unsur-unsur tersebut dengan isi cerpen, kemudian rumuskan. Jadilah sinopsis atau unsur-unsur pembangun teks cerpen secara global. Terima kasih. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sampai berjumpa dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.